Bab 2. Hak manusia. Batasan hukum berkaitan dengan hak manusia sangat luas. Bukan tempat dan maksud kami hendak menguraikan hak manusia itu satu persatu, melainkan hanya mengenai bagian tentang perlindungan diri seorang anggota masyarakat. Untuk menyadarkan tempat hak perlindungan diri dalam hukum, baik kalau ditinjau sekilas hukum mengenai hak manusia itu. Tinjauan itu tidak susah dilakukan kalau kita memandang dengan cara meninjau alam raya seperti di atas, yakni memisahkan yang positif dan negatif, serta yang menarik dan yang menolak. Pada dasarnya, ada dua kodrat terbesar yang menggerakkan jiwa semua yang hidup, termasuk jiwa manusia, yaitu kehendak mau hidup dan kehendak jangan mati. Kalau kehendak yang pertama kita sebut positif, maka yang kedua adalah negatif. Kalau umumnya hasrat manusia merengkuh menarik yang pertama, maka ia berarti pula berhasrat menolak yang kedua. Dalam arti yang konkret, yang nyata berlaku sehari-hari, yang pertama itu merupakan mencari alat hidup seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua merupakan menolak bahaya dari penyakit dan kelaparan. Perjuangan hak artinya perjuangan merebut hak yang positif dari yang negatif tadi, yakni sebagai yang telah berhasil berupa makna karya dan the right of man, seperti tercantum dalam hukum di Inggris dan Amerika atau Les droits des hommes, Undang-Undang Prancis. Dan akhirnya berupa hak bekerja di Soviet Rusia. Perjuangan di Inggris, Amerika, Prancis, Rusia itu bukanlah perjuangan individu melawan orang lain, melainkan perjuangan satu golongan melawan golongan lain untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan menolak bahaya bagi kepentingan golongan itu sendiri. Hal ini tidak mengubah hasrat perjuangan tadi, ialah mendapat positif dan menolak yang negatif. Perhatian kita akan tersesat kalau mempelajari semua hak yang diperoleh golongan dalam perjuangan borjuis melawan ningrat di Prancis dan Inggris, nasionalis Amerika melawan Inggris, dan proletar melawan ningrat borjuis di Rusia. Sebenarnya cukup kalau kita kupas saja semboyan dalam revolusi Prancis, ialah kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan, semboyan yang bisa menggerakkan jiwa manusia tertekan. Pada dasarnya, makna positif dari semboyan kemerdekaan itu ialah mencari nafkah seperti bertani, berdagang, dan membangun perusahaan, dan merdeka untuk menjalankan pekerjaan tersebut, serta merdeka memiliki menjual atau nafkah dan akhirnya memilih wakil untuk lembaga politik, daerah atau pusat. Merdeka pula menganut paham atau membelanya dengan lisan maupun tulisan. Sebaliknya negatif ialah bebas dari ikatan feodalisme yang berhubungan dengan pencarian hidup itu, dan bebas pula sewenang-wenang polisi atau mahkamahnya raja bersama bangsawannya. Persamaan ialah derajat dituntut oleh kaum borjuis Prancis supaya hak itu baik positif maupun negatif sama rata boleh dimiliki oleh seluruh rakyat, mulai dari ningrat, pendeta kaum borjuis, ataupun proletariat, perusahaan, dan pertanian. Persaudaraan dalam hakikatnya ialah persamaan pelayanan satu dengan daerah lain terhadap pengeluaran dan pemasukan barang, yakni bea dan cukai. Bea dan cukai jangan menghambat satu daerah dengan daerah lain di Prancis sebagai bagian dari negara yang bersatu bersaudara. Barangkali karena sangat dipengaruhi oleh momok fasisme dan nazisme, atau karena juga negatifnya sikap kapitalisme terhadap kaum proletar, maka
Presiden Roosevelt mengajukan 2 syarat di antara 4 tuntutan kemerdekaannya, yaitu bebas dari ketakutan atau freedom of fear dan bebas dari kelaparan. Sebenarnya dapat dibentuk berdasarkan negatif dan positif, yakni bebas dari ketakutan atau penangkapan dan berhak diberi pekerjaan oleh negara. Tetapi kaum kapitalis memang tak mau menjalankan kodrat positif dalam menjamin pencarian hidup setiap warga negaranya. Lebih ringkas dan lebih meresap adalah semboyan Partai Bolshevik dalam Revolusi 1917, yaitu tuntutan roti, uang, dan tanah, atau positif, dan tuntutan perdamaian ialah bebas dari serangan dan bahaya atau negatif. Dalam perbedaan 2 semboyan yang berhubungan dengan syarat hidup itu, perbedaan 2 sisi oleh kaum yang bertentangan. Semboyan berjuis dengan Roosevelt sebagai juru bicaranya bersifat negatif, yakni menolak kelaparan. Sebaliknya, semboyan Bolshevik dengan Lenin sebagai juru bicaranya bersifat positif, menuntut alat hidup yang terpenting, yaitu tanah dan roti.